Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dengan NIM 1906232. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modem AM atau modulator dan modulator untuk modulasi amplitudo. Baiklah, yang pertama yaitu ada pengertian modulasi. Modulasi adalah proses perubahan atau varying suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi. Dengan proses modulasi, suatu informasi biasanya berbentuk frekuensi rendah bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi. Nah, modulasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yaitu modulasi amplitudo, yang kedua yaitu modulasi frekuensi, dan yang ketiga yaitu modulasi fasa. Yang berikutnya yaitu mengenai modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo atau biasa disingkat dengan AM adalah proses memodulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah-ubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi tanpa mengubah frekuensinya. Frekuensi rendah ini disebut dengan sinyal informasi dan frekuensi tinggi adalah sinyal pembawa. Metode ini dipakai dalam transmisi radio AM untuk memungkinkan frekuensi audio dipancarkan ke jarak yang jauh dengan cara superimposisi frekuensi audio pada pembawa frekuensi radio yang dapat dipancarkan melalui antena. Yang berikutnya yaitu mengenai konsep amplitudo modulasi. Nah, bisa dilihat pada gambar yaitu gelombang sinyal informasi berbentuk seperti pada gambar. Kemudian ada juga gelombang sinyal pembawa. Nah, kemudian apabila sinyal informasi dan juga sinyal pembawa dimodulasi, maka akan terbentuk sebuah gelombang amplitudo modulasi yang berbentuk seperti pada gambar. Kemudian cara kerjanya yaitu apabila sinyal pembawa yang berfrekuensi tinggi kemudian dimasukkan ke dalam modulator dan juga dimasukkan sinyal data atau sinyal pemodulasi yang berfrekuensi rendah. Nah, akhirnya terbentuk menjadi sinyal termodulasi yang berfrekuensi tinggi. Yang berikutnya yaitu mengenai indeks modulasi. Indeks modulasi atau biasa disimbolkan dengan M adalah nilai yang menggambarkan hubungan antara amplitudo sinyal modulasi dan amplitudo sinyal pembawa. Nah, M ini biasa dirumuskan dengan Vm atau Vc, dengan Vm yaitu amplitudo sinyal informasi dan Vc yaitu amplitudo sinyal pembawa. Indeks ini juga dikenal sebagai faktor modulasi atau koefisien atau derajat modulasi. Mengalihkan indeks modulasi dengan 100 memberikan persentase modulasi. Indeks modulasi harus berupa angka antara 0 dan 1. Jika amplitudo tegangan per modulasi lebih tinggi dari tegangan pembawa, M akan lebih besar dari 1, maka akan menyebabkan distorsi. Jika distorsi cukup besar, sinyal informasi menjadi tidak dapat dipahami. Distorsi transmisi suara menghasilkan suara yang kacau, kasar, atau tidak wajar. Distorsi sinyal video menghasilkan gambar yang acak dan tidak akurat pada layar TV. Yang berikutnya yaitu mengenai persentase modulasi. Indeks modulasi biasanya dihitung dari pengukuran yang dilakukan pada bentuk gelombang termodulasi komposit. Menggunakan nilai tegangan osiloskop untuk mencari Vm atau amplitudo sinyal informasi dan Vc atau amplitudo sinyal pembawa pada sinyal termodulasi. Vm dirumuskan sebagai Vmax dikurangi Vmin per 2 atau juga Vm sama dengan Vmax ditambah Vmin per 2. Jumlah atau ke dalam amplitudo modulasi kemudian dinyatakan sebagai persentase modulasi, yaitu dengan mengalihkan nilai M dengan 100 dan bukan sebagai pecahan. Dengan rumus M sama dengan Vmax dikurangi Vmin per Vmax ditambah Vmin dikali 100%. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai sideband. Sideband dibangkitkan sebagai bagian dari proses modulasi dan terjadi pada spektrum frekuensi tepat di atas dan di bawah frekuensi sinyal pembawa. Kemudian perhitungan sideband, modulasi gelombang sinus frekuensi tunggal menghasilkan dua sideband. Modulasi gelombang kompleks misalnya audio atau video menghasilkan berbagai sideband. Sideband atas atau FUSB frekuensi upper sideband dan sideband bawah dengan simbol FLSB atau frekuensi lower sideband itu sebagai F upper sideband sama dengan frekuensi carrier ditambah frekuensi sinyal pembawa, frekuensi modulasi. Frekuensi lower sideband sama dengan FC dikurangi FM. Yang berikutnya yaitu daya AM.
Dalam transmisi radio, sinyal AM diperkuat oleh penguat daya dan ditransmisikan ke antena pemancar. Sinyal AM adalah gabungan dari tegangan sinyal carrier dan sideband. Total daya yang ditransmisikan atau disimpulkan dengan PT adalah penjumlahan dari daya carrier disimpulkan dengan PC dan daya dari dua sideband, atau disebutkan dengan PLSB dan PUSB. Dengan rumus daya yang total daya yang ditransmisikan sama dengan PC ditambah PLSB ditambah PUSB. Maka P total sama dengan PC dalam kurung yaitu 1 ditambah M kuadrat per 2. Yang berikutnya yaitu ada demodulator. Demodulator adalah suatu rangkaian elektronik yang berfungsi untuk menerima sinyal termodulasi dan mengubahnya menjadi sinyal informasi. Demodulator juga disebut sebagai detektor. Kemudian ada demodulator AM. Demodulator AM sering disebut sebagai envelope detektor atau detektor selubung. Rangkaian demodulator AM dapat dibuat menggunakan komponen dioda dan transistor. Umumnya demodulator pada penerima radio AM menerapkan dioda sebagai detektor selubung karena rangkaiannya sangat sederhana serta menghasilkan linearitas yang baik. Karena menggunakan dioda, rangkaian tersebut disebut detektor dioda. Pada prinsipnya, detektor dioda adalah sebuah penyala setengah gelombang dengan filter kapasitor. Dioda bekerja sebagai saklar, kemudian rangkaian LC bekerja sebagai filter. Cara kerja detektor dioda yaitu mula-mula perhatikan rangkaian dioda dengan L. Kemudian dioda difungsikan sebagai saklar. Dioda akan on ketika sinyal yang masuk dengan tegangan positif dan dioda akan off ketika sinyal yang masuk dengan tegangan negatif. Sehingga sinyal output yang dihasilkan hanya sinyal dengan tegangan 0 sampai puncak positif. Jadi dioda hanya mengantarkan setengah periode positif dengan input dan tidak mengantarkan setengah periode negatifnya. Bila setelah dioda dipasang kapasitor, maka output berubah dari bentuk A menjadi gambar B. Tegangan yang keluar dari dioda masuk melalui kapasitor dan ini disebut sebagai pengisian muatan atau charge. Kecepatan penurunan tegangan output tergantung pada perkalian kapasitansi dan resistansi yang disebut dengan konstanta waktu RC. O sama dengan RC. Semakin kecil nilai RC, semakin cepat waktu discharge kapasitor dan semakin cepat penurunan tegangan outputnya dan sebaliknya. Jika tegangan input berupa sinyal AM, maka nilai untuk LC tertentu yang sesuai akan diperoleh sinyal output yang bentuknya identik dengan sampul selubung dari sinyal AM pada gambar A. Gambar B menunjukkan ketika keluar dari dioda masuk ke rangkaian LC sehingga menghasilkan output tersebut. Baik, terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.